Halo Lovers, selamat datang lagi di update olahraga. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan di musim pandemi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar balap motor. Autolovers, pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia merasa sangat marah usai lagi-lagi gagal finish dalam MotoGP Jerman di Sachsenring pada Minggu 19 Juni 2022. Ini adalah keempat kalinya ia gagal finish dalam 10 seri pertama, dan yang kedua secara beruntun, mengingat ia tertabrak Takaki Nagakami di Catalunya. Start dari pole position, Pecco melaju di posisi kedua tepat di belakang Fabio Quartararo. Namun rider Italia ini terjatuh di tikungan pertama pada lap keempat. Bagnaia mengaku memeriksa data telemetri dari timnya, namun tak menemukan perbedaan berarti dari yang ia lakukan dari semua lap yang ia jalani sepanjang akhir pekan. Atas alasan ini, Bagnaia pun tak bisa mengetahui penyebab dan kesalahan macam apa yang sudah ia lakukan di tikungan tersebut. Hal ini membuatnya sangat marah pada dirinya sendiri dan makin sulit menerima kecelakaan tersebut, yang tentunya menipiskan asanya dalam merebut gelar juara dunia musim ini. Saya mencoba mengulang kejadian ini di kepala saya, dan saya tak bisa menjelaskan kecelakaan saya. Sudah jelas itu karena saya melakukan kesalahan. Namun dalam situasi ini, sangat sulit untuk memahami kenapa, ungkap juara dunia Moto2 2018 itu. Melihat data, mustahil untuk menjelaskan. Saya sangat marah, karena ketika jatuh, Anda tahu penyebabnya. Saya juga biasanya suka mengkritik diri sendiri. Namun kali ini, penyebab saya kecelakaan adalah hal yang tak bisa saya jelaskan. Jadi, makin sulit untuk memahaminya, makin sulit untuk diterima, lanjut Bagnaia. Pembalap berusia 25 tahun ini juga merupakan salah satu rider paling konsisten sepanjang akhir pekan usai menjalani puluhan lap. Ia juga sama sekali tak pernah kecelakaan, melainkan sekadar melebar dari sesi FP4 dan Q2. Ia juga mengaku tak pernah mendapatkan peringatan bahaya dari motornya. Saya menjalani lebih dari 70 lap sepanjang akhir pekan, dan tak sekalipun saya merasa bakal melakukan hal semacam ini. Kecelakaan macam ini juga tak pernah terjadi dalam hidup saya. Hanya terjadi di The Runs, namun itu pun karena saya latihan di dirt track, lanjut anak didik Valentino Rossi tersebut. Derajat kemiringan saya sama, kecepatan saya juga sama. Saya hanya lebih membelok saat keluar tikungan. Jadi sulit memahami mengapa saya terjatuh. Mungkin semua motor sekarang punya margin performa yang sempit, sehingga jika keluar batas, Anda bisa terjatuh, pungkas Bagnaia. Hasil jeblok ini pun membuat Bagnaia melorot ke peringkat 6 pada klasemen pembalap dengan 81 poin. Jumlah poin yang sama dengan Jack Miller di peringkat ke-7. Ia tertinggal 91 poin dari Quartararo yang ada di puncak. Francesco Bagnaia gagal mempersembahkan poin di MotoGP Jerman 2022 usai dirinya gagal finish. Ia harus terjatuh dari motor saat balapan berlangsung. Hal ini membuat dirinya merasa pesimis dalam memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2022. Apalagi Fabio Quartararo makin nyaman di puncak klasemen setelah dirinya berhasil menjadi pemenang di MotoGP Jerman 2022. Meski begitu, ternyata Ducati tak mau menyerah begitu saja. Melalui bos Ducati David Tardozzi, peluang menjadi juara dunia MotoGP untuk Francesco Bagnaia masih terbuka lebar. Tardozzi mengatakan Ducati harus melihat dari sudut pandang berbeda mengenai kegagalan Bagnaia di Jerman. Namun, ia menilai pembalap berusia 25 tahun itu melakukan kesalahan di tikungan dan membuatnya terjatuh. Kami harus berpikir secara berbeda. Mungkin fakta bahwa Fabio telah memperoleh keunggulan beberapa meter membuat Pecco mempertahankan kecepatan. Sudut yang sedikit lebih berkelanjutan dan ini adalah kesalahan, kata Tardozzi. Meski mendapat hasil mengecewakan di dua balapan terakhir, tetapi Tardozzi meminta Ducati untuk mempertahankan Bagnaia. Ia menilai kadang kesalahan juga dibuat oleh tim dan membuat Pecco tampil buruk. Tardozzi pun mengatakan jika Fabio Quartararo dan Jack Miller tampil maksimal di MotoGP Jerman 2022, sehingga bisa meraih podium.
Tetapi Bagnaia hanya perlu mengatasi permasalahan yang ada untuk bisa meraih gelar juara dunia. Sementara itu, Johan Zarco sejauh ini menjadi pembalap Ducati paling konsisten di MotoGP 2022. Tak heran jika pria asal Prancis ini berhasil duduk di peringkat 3 klasemen, di bawah Alex Espargaro dan Fabio Quartararo. Berhasil mengungguli dua pembalap tim pabrikan, Francesco Bagnaia dan juga Jack Miller, Zarco mengatakan bahwa dirinya tak diistimewakan oleh Ducati. Kini kami punya peluang untuk berebut gelar, dan kini saya berada di posisi 3 klasemen karena saya konsisten di 4 balapan terakhir. Ducati punya 4 pembalap di lintasan, dan itu membantu pembalap untuk membandingkan dirinya serta untuk berkembang. Tak ada dukungan dari Ducati melebihi pembalap lain karena posisi saya. Ini yang saya suka dari Ducati. Lanjutnya, pembalap yang meraih posisi kedua di MotoGP Jerman 2022 ini juga berujar bahwa ia kaget dengan performa Aprilia yang sangat konsisten masuk 5 besar. Tak ada dukungan lebih dari Ducati cuma karena saya berada di posisi ketiga. Dukungan mereka sudah penuh, kata rekan setim dari Jorge Martin ini. Aprilia adalah kejutan karena Alex dan mereka bekerja sangat baik musim ini. Kami punya potensi tinggi tapi kami sulit diraih, kata Johan. Selain itu, Fabio Quartararo sangat konsisten. Saya berusaha mengikutinya dan saya unggul jauh dari pembalap di belakang saya. Tetapi putaran terakhir seperti mimpi buruk saat saya mencoba mengendalikan motor, pangkasnya. Kecelakaan yang dialami Francesco Bagnaia di MotoGP Jerman 2022 membuatnya terlihat miris. Itu adalah kedua kalinya secara beruntun Francesco Bagnaia mengalami crash pada start dari pole position. Kegagalan pembalap Ducati itu semakin disorot karena ia sering melakukan kesalahan tak terduga di awal lap. Bagnaia jatuh di lap pertama di MotoGP Jerman 2022. Begitu pula di seri sebelumnya MotoGP Catalunya 2022. Hanya saja di Catalunya ia memang apes karena terseret kecelakaan yang dipicu kesalahan Takaki Nagakami dari LCR Honda. Meski begitu, label Bagnaia sebagai pembalap yang sering jatuh di musim ini masih sangat melekat. Sudah 4 kali di musim ini Bagnaia gagal finish. Ironisnya, semakin hari Bagnaia semakin kehabisan alibi untuk menjelaskan apa kesalahannya kali ini. Saya terus mencoba memikirkan apa yang barusan terjadi, tapi saya masih belum bisa menjelaskan kecelakaan saya, kata pembalap 25 tahun itu. Saya tidak tahu mengapa jika saya crash, itu karena kesalahan saya. Tapi, di situasi kali ini, sangat sulit rasanya mengetahui alasannya. Sulit memahami kenapa ini bisa terjadi, ujar Bagnaia. Pembalap jebolan VR46 Academy itu mengaku sudah melihat data usai mengalami crash. Namun memantau data ternyata juga tidak dapat membantu. Francesco Bagnaia yang start dari pole position mengawali balapannya dengan cukup agresif di lap pertama MotoGP Jerman 2022. Pembalap yang menggunakan settingan ban hard and hard itu bahkan juga sempat saling overtake dengan Fabio Quartararo. Sebelum insiden kecelakaan memupus harapannya menjadi raja baru di Sachsenring. Dengan hasil DNF di Jerman, maka Bagnaia semakin jauh dari harapan mengejar Fabio Quartararo di puncak klasemen kejuaraan dunia MotoGP 2022. Saat ini Francesco Bagnaia ada di peringkat 6 klasemen dengan total 81 poin. Oke Autolovers, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like-nya jika kalian suka dengan video ini, dan tekan tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe. See you next video geng, salam olahraga. Hi, it's Fabio Quartararo. Hope you give us a like and subscribe.